Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati dhihni Muhammad Syakir wa dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahli wa dhihni ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-Ayyaman 19 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya hinggir anak kesayangan ingsun. Qallama sama asidik banget kumpul. Qallama sidik banget istama'a kumpul sapa talibun murid. Ma'a zumratin sertane rombongan. Min ikhwanihi saking kanca-kancane talib. Illa kana kejaba ana apa madarul mujawarati ruang lingkupe perkampungan utawa ruang lingkupe percakapan. Apa mudarul mujawarati ruang lingkup percakapan bainahum ing dalem antarane ikhwani. Iku alal munadzarati ing atase ngangen-ngangen wal muwafadhati lan tukar pendapat fil masaili ing dalem pira-pira masalah allati ya'rifu kang ngerti sapa ikhwan allati ya'rifuna kang ngerti sapa ikhwan ha ing masail. Iki nek jenengan ki lumrahe kuwi cah enom ki ya kumpul kanggo ngedebus, nongkrong, ngobrol, ngalor, ngidul sedikit sekali. Sebagian murid hanya sedikit sekali sampai pakainya lafal apa? Qallama istama'a. Sedikit sekali para murid mahasiswa yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi. Karena rata-rata kalau kumpul ya wes biasanya kongko. Jarang sekali yang memanfaatkan waktu itu untuk diskusi, untuk tukar pendapat. Apalagi jangan sampai jangan kaum terpelajar, mahasiswa tidak tahu tempat. Jenengan ning mlebu ning perpustakaan. Perpustakaan itu apa? Ruang untuk belajar. Ojo malah ning kono jenengan gunakan untuk apa? Ngomong-ngomong yang tidak benar. Tempat-tempat yang itu majelis ilmu gunakan sebaik-baiknya untuk munadzarah, untuk tukar pikiran. Kalau misalkan tidak untuk aktif tukar pikiran, ya minimal jangan gunakan untuk apa? Membaca. Jangan sampai salah tempat. Nah, misalkan jangan arek ngobrol karek apa ya di taman, apa di lapangan. Ya, tapi ini kalau jangan sudah masuk madarul mujawarah, sudah masuk ruang pertemuan, sudah masuk perpustakaan, sudah masuk ruang halakoh atau ruang muhadharah, itu ya gunakan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Makanya sampai istilahnya apa ini qallama, karena jarang. Nah, saiki jarang. Nah, mbiyen niku santri mbiyen ya misalkan diulang apa ora diulang ya tetap napa? Tetap manggon. Waya ngaji ya tetap ngaji, tetap dibaca saaltunya. Ya ditunggu sampai jamnya terakhir. Misalkan kalau biasanya mbayai misalnya dari jam 4 sampai jam 5 ya ampun. Membayai dugi mboten ya ampun jam 4 sampai jam 5 standby. Ning standby ki ora trimo menang, ora malah ngantuk, ora malah ngobrol, tapi apa? Muhadharah. Nah jenengan wegah diskusi ya minimal diwaca. Ora malah saiki kadang, nah saiki wis penak, kadang bayain udzur langsung dibel penak. Kalau dulu ra ono bel, ra ono apa, kadang rumah dalam bayai sama masjid jaraknya jauh, nggih pun. Kalau
belum kebiasaan waktu habis ya tidak berani meninggalkan majelis dan menunggu kedatangan guru, menunggu kedatangan kiai itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau di sini untuk apa? Di sini tadi untuk munadharah wa muwafadhah. Ya minimal kalau dengan tidak bisa diskusi, ya minimal untuk apa? Dibaca atau nambal kitab atau dengan saling nyemake. Itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi niku kolama apa ndak? Kolama jarang sekali ngaten iki. Lah wong rak sado-ado dengan temriki. Nah, saya di kamar misalkan jarak berapa meter sih? Gitu, ya malah gedebus dhewe. Ya apa saya di kamar tuh kadang enggak ya iki ya rumah saku ya cah gede mahasiswa. Mau ditinggal hanya jarak terpaut jarak pintu aja jarang yang bisa memanfaatkan. Hampir Umi enggak pernah dengar tuh jenengan ki maca dhewe atau apa ya jarang. Ya paling ya meneng. Kalau enggak meneng terus apa cerita ngalor gitu. Lah seharusnya secara teorinya niku yang jenengan bisa apa ini? Bisa apa ini? Munadharah muwafadhah sama ini. Suara Umi besok pagi untuk apa? Manasik haji di dono hujan. Ini ujiannya di suara dari kemarin enggak. Ya ora jenengan misalkan tadi dengan aktif belajar diskusi ya wes. Malah beneran berarti jenengan bisa apa? Munadharah wa muwafadhah. Ya wes mentu paling nara tak ulang ketang 5 menit. 10 menit ya paling malah apa jagong tok ngalor ngidul ngomongnya orang malah ngalor membahas tema pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taktok mongko aja medhot sapa sira ala mutakalimin ing atase wong kang ngomong. Nah ini termasuk etikanya, etika berbicara dengan orang lain. Haditsahu ing omongane mutakalim. Wala tatasarra lan ojo amrih cepetan sarwa sira bil ijabati kelawan jawabi. Ini termasuk etika Kang Mbak. Jadilah pendengar yang baik. Jangan, termasuk etikanya apa? Jangan memotong omongan orang yang sedang berbicara. Apalagi yang berbicara itu orang tuamu, yang berbicara itu gurumu. Biarkan atau kasih kesempatan, dengarkan sampai pembicaraannya itu selesai. Ya lain lagi kalau di kampus itu kan merdeka belajar. Mahasiswa dengan dosen punya hak yang sama, merdeka belajar katanya Pak Nadiem. Kadang menginterupsi dosen biasa enggak? Ya biasa, karena mungkin karena beda ya makanya cuma ya kalau saya walaupun di kampus ya tetap saya memposisikan di kampus itu sebutan mahasiswa, sebutan pelajar, sebutan santri itu kan hanya apa? Perbedaan istilah terkait tempat dan usia. Tapi itu kan sama-sama sebagai murid, sama-sama sebagai santri. Etikanya tetap dipakai. Walaupun di Merdeka Belajar diperbolehkan mungkin jenengan itu boleh menginterupsi dosen mungkin menerangkan tidak sesuai dengan teori yang kalian ketahui, terus dengan interupsi mungkin biasa kalau di kampus. Tapi kanggo nek santri dengan yang sudah kenal adabul alim wal muta'alim, sudah pernah belajar kitab Ta'limul Muta'alim, walaupun itu mungkin dengan memasuki dunia liberal, dunia kampus itu boleh, tapi buat santri yang kampus, buat mahasiswa yang santri tetap Umi menganjurkan pakai unggah-ungguh, tetap unggah-ungguhnya. Kalau guru kamu, kalau kiai kamu, kalau dosen kamu itu masih tahap menjelaskan, ya jenengan ki mbok cocok mbok ora, yang diomongkanku sesuai teori apa tidak, itu apa sebaiknya jangan dengarkan. Karena apa? Belum tentu yang menurut kamu itu omongan guru kamu tidak benar, ternyata mungkin apa? Guru kamu punya manhaj tersendiri, guru kamu punya apa? Referensi tersendiri. Sembangan ini seperti berita ini yang viral 2 hari ini, 1 hari ini yang viral di media massa. Karena Gus Menteri Gus Yakut mengumumkan Islam yang rahmatal lil alamin, Islam yang ramah, mulai mau apa ini Ramadan kaitannya dengan tadarus, kaitannya dengan pengeras suara. Kalau kita memahami SE-nya, surat edarannya, bahkan melalui pidato Gus Menterinya, yang pidato asli loh ya, karena
Sering kan Umi ngomong, nah pidato-pidato apalagi kok pidato kelasnya saya, kelasnya ustadz biasa, kelasnya menteri, kelasnya orang hebat itu aja pidatonya Gus Menteri Gus Yakut itu aja pidatonya dipotong. Ya toh, sekarang jangan makanya harus apa ya yang selektif sekali di media massa. Cari SE dan cari pidato yang valid, yang murni, yang belum terpotong atau belum belum dibumboni dan sebagainya itu sulit. Bahkan itu baru aslinya ya SE-nya berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 1978. Masih zamannya siapa itu berarti Pak Soeharto. Menteri Agamanya siapa waktu itu? Sudah mengeluarkan tentang pengaturan pengeras suara ketika Ramadan. Ketika Ramadan ya karena jam malam itu sampai frekuensi hertznya itu diatur. Frekuensi hertznya ini kalau menurut Gus Menterinya itu kalau sekarang hanya sekitar 100 hertz. Padahal masyarakat kita menggunakan Ramadan itu kan seperti euforia mungkin ya. Ya itu terus seru-serunan speaker dhuwur. Itu kalau sampai terdengar tuh bukan hanya 100 hertz, mungkin sampai 150 sampai berapa? 200 hertz. Lah itu diatur. Gus Menterinya itu bukan melarang orang menggunakan toa, bukan melarang orang mengumandangkan azan, tapi keramah tamahan yang harus kita jaga. Boleh, tapi kekuatannya karena sekarang komunitas masyarakat sekarang dengan dulu jelas beda. Dulu tuh masyarakat jaraknya dari rumah jauh apa enggak? Jauh, itu pun diatur 100 hertz. Kalau dulu enggak 100 hertz, kalau yang sekarang ditentukan 100 hertz. Tapi sekarang tuh rumah semakin berdempetan. Karena rumah berdempetan sehingga jarak satu rumah ibadah dengan rumah ibadah lain ya. Masjid dan adik-adiknya, langgar, musola itu dekat. Kadang sa-RT mesti ono masjid. Sa-RT mesti kadang RT yang lain wis ono langgare lagi. Itu kalau saling lomba empakkan toa dengan kekuatan yang tinggi, syiar Islam dalam Ramadan malah nggak ada, malah sautan ya tahu. Makanya diatur sama Gus Yakut, frekuensinya dikurangi. Karena apa? Jarak rumah ke rumah dan jarak tempat ibadah satu dengan tempat ibadah yang lain itu sudah tidak seperti dulu. Dulu sini misalkan masjid itu hanya satu Jihadul Akbar. Itu misalkan pakai frekuensi yang tinggi, itu tetap dengar, tidak mengganggu. Karena masjidnya di sana, rumahnya juga masih jarang. Lah sekarang perbandingannya, dulu cuma Jihadul Akbar, sekarang ada sini, yang belakang ada, timur ada, masih ada lagi, sana ada lagi, lor ada lagi, sudah berapa? Yang dulunya satu kampung itu satu masjid, sekarang mungkin masjid dan adik-adiknya lebih dari 21 kampung. Kalau itu setiap masjid, setiap langgar membunyikan toa, semua waya adzan itu bareng nggak Isa kira-kira kalau mau Ramadan? Bareng. Padahal secara konsep fikihnya gimana? Konsep fikihnya kalau sudah ada yang adzan, aslinya kan cukup satu adzan itu kan mewakili. Bahkan ketika jenengan sudah mendengar adzan, cukup satu kali aja yang dijawabi. Adzan yang pertama, mungkin kalau jenengan sini sudah jawabi, ada orang adzan kan kesunahan jenengan menjawab. Nanti ketika jenengan menjawab adzan-adzan yang lain sudah tidak dijawab, tidak apa-apa. Itu kadang kan orang tidak berpikir dewasa tapi marah. Gus Menteri bukan membandingkan antara jangan sudah mengikuti apa belum, cuma ya besok kalau pegang HP diikuti coba. Tidak membandingkan adzan dengan longlongan anjing. Maksudnya sama. Kalau ada longlongan anjing ya toh, itu orang terganggu. Itu kan sama-sama suaranya kan. Toa juga mengeluarkan suara yang mengganggu kalau terlalu keras. Anjing juga mengeluarkan suara yang mengganggu. Bahkan mungkin suara sirine juga terlalu keras juga mengganggu. Bahkan kalian terbangan, ya kalau santri misalkan kalian rebananan di atas jam 10, padahal tonggomu kanan kiri ngarep buri empet-empetan, kira-kira dikerutuki dirasani apa ndak? Iya kan? Bahkan suara motor, mungkin suara truk senenggone pinggir jualan,
lalu lalang sebetulnya keganggu apa ndak? Keganggu. Nah itu cuma ya karena sekarang banyak kepentingan politik, banyak beda mindset, itu kan malah digoreng. Padahal kalau kita mau memahami secara bijaksana SE dan pidato yang asli, karena sekarang banyak pidato pedotan yang sudah dipedot, yang disesuaikan dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, seperti inilah jadinya. Nah, itu makanya di sini Umi tetap pesan. Nah, karena ya walaupun saya sudah mulang, tapi ketika saya berhadapan dengan orang yang sedang berbicara, sedang orang yang memberi mauidhah, apalagi dengan guru saya, wis podo-podo guru nih, tapi ketika guru saya masih dalam tahap memberikan ceramah, memberikan ulangan, ya tetap saya akan memperhatikan adabul alim wal muta'alim. Kalian bisa melihat, saya nggak usah jauh-jauh karena sekarang yang jangan lihat itu Abah biasa mulang ngaji, Abah biasa ceramah ke sana-sana. Abah itu mau didengarkan, juga mau mendengarkan. Bahkan tidak cukup mendengarkan pakai telinga. Abah iku sak tingkah lakune sak awake, ketika ada orang yang bermauidhah, orang yang ngomong, pasti Abah ngedep ke awake. Ya misalkan tadinya duduk bareng menghadap ke sana. Sekarang yang satunya mungkin Umi contohkan kemarin Hadhor memberikan pidato di sebelah sana. Abah bukan tetap menghadap ke sana, Abah malek duduknya dihadapkan kepada orang yang sedang berbicara. Ketika Abah semacam itu ya satu, ya berarti apa? Nguwongke awake dhewe. Karena saya tidak ingin cuma didengarkan, saya juga ingin mendengarkan. Itu yang kedua. Abah tuh punya santri, Abah punya murid. Nah, murid yang jeli pasti akan apa? Akan apa? Melihat sekecil apapun yang biasa dilakukan oleh gurunya. Kalian bisa lihat ketika Abah ada orang berbicara, itu pasti Abah apa? Ora trimo ngrungokke sak awake. Nya itu pasti apa? Ditatapkan langsung kepada orang yang sedang berbicara. Lah etika kita juga semacam itu. Jangan ojo sampai memutus omongan, apalagi ke omongane guru, omongane kiai, omongane ulama. Mbok yo omongane kancamu dhewe kuwi lho, kuwi wis ora pantes. Ora pantes ning ndi ngetoke nak jenengan ilmune cethek. Padahal apa? Orang pinter itu adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Makanya benar, akhlak atau adab itu di atas ilmu. Ilmumu sundul langit, tapi kalau kamu nggak bisa mengamalkan ilmunya ya percuma. Nah ini termasuk menandakan kalau kalian ono wong ngomong. Saya pernah itu, ya Allah, ketika teman dekat saya dalam posisi drop dalam arti broken, itu setiap hari kesini. Nah orang Teluk Hosari itu setiap hari kesini tuh hanya pengen curhat setiap sore itu pengen curhat. Padahal curhat yang diomongkan setiap hari itu sama. Tapi Abah selalu pesan kepada saya, dengarkan. Wong-wong itu kalau orang itu suntuk, ada orang yang mau mendengarkan omongannya, apalagi kok jawabi, mau menjadi pendengar setia, itu sudah sangat membantu. Ya saya tidak pernah tak potong omongannya, sudah sak jeleye tak kon ngomong. Ya paling tak los paling saya wong kayak gitu kan sebenarnya orang yang baru kayak gitu nggak butuh jawaban. Butuhnya apa? Omongannya didengarkan. Nah ini buat jenengan, ini berlatih. Jenengan kalau besok ngomong murid, ngomong masyarakat, ya apapun lah kondisi murid kamu, ojo terus nak sing murid sing iki dikancani terus, tapi yang ini tidak, jangan. Semua orang dipergauli, semua orang didengarkan omongannya. Bahkan apa? La tatasarro bil ijabati qoblat tasabuti ing dalam sadurune waktu kang tetep. Ojo kesusun jawab. Nah, misalkan jenengan ditakoni, guru bertanya secara umum. Nah, itulah diteka dulu, guru itu mau menunjuk person apa ndak. Kalau guru sudah menunjuk person, guru memberikan umpan pertanyaan atau pernyataan. Kalau guru sudah menunjuk person, kamu Kang, kamu Mbak, ya sudah kamu diam. Walaupun mungkin kamu tahu
jawaban teman kamu itu kurang pas, jawaban kamu tuh teman kamu tuh kurang benar, ya. Cukup diam saja, jangan menjawab sebelum kamu disuruh oleh guru atau dipersilahkan. Guru tuh pasti lebih tahu. Kalau oh ini jawabannya kurang pas, kurang pas, kurang pas. Nah, kalau pasti ada yang kurang pas, pasti guru akan memberikan kesempatan. Ayo coba, siapa yang bisa menyempurnakan jawaban? Berarti sudah dipersilahkan, please silahkan. Nah, silahkan dengan baru berbicara. Nah, ini sepele, tapi itu juga menunjukkan seberapa akhlak kamu. Dari apa tadi? Tidak memotong omongan dan tidak menjawab sebelum dipersilahkan. Wala tunazi, lan ojo rebutan sapa sira fi mas'alatin ing dalem pertanyaan lam yasbikan ora dhisik laka keduwe ira apa al itlau belajar aleha ing atase masalah. Nah, ini kalau intinya apa? Ya ini hampir sama seperti konsepnya Syekh Abdul Qadir, layai ghairoma huwafi. Kalau itu bukan kapasitas kamu, kalau itu tidak berkaitan dengan disiplin ilmu kamu, ya jangan sok tahu, ya. Orang yang pintar itu malah justru bukan orang yang serba tahu, tapi apa? Orang yang berhati-hati ngomong sesuai dengan keilmuannya. Kenapa? Kadang kita tuh mengedepankan gengsi. Atase cah pondok kok ditakoni bab hukum ora ngerti, atase guru kok ditakoni muridnya gak ngerti. Kita lebih mengedepankan apa tadi? Gengsi daripada mengedepankan etika ilmu. Etika ilmu itu kalau itu bukan kapasitas kita, atau kalau itu bukan keilmuan kita, atau kita tidak mengetahui permasalahannya, ojo jawab. Dan termasuk etika lagi, kalau di situ ada orang yang kemampuan ilmunya melebihi kamu itu sebetulnya seharusnya nggak usah jawab, diam saja. Umi contohkan di majelis Lailatul Istima kalau di NU, kalau di majelis debat atau di majelis diskusi, di situ kan pasti orangnya bermacam-macam. Kalau di situ kamu tahu di majelis itu basul masail, kui kok ono guruku, kui ono kiaiku, yang kapasitas keilmuannya kamu itu sebetulnya tahu, ya kamu jangan jawab dulu sebelum masalah itu diflorkan menjadi masalah umum. Ini termasuk etika. Selagi ada orang yang kapabel, kapasitas keilmuannya, ahlinya ahli, kalau bahasanya sekarang, kamu jangan ngomong dulu, ya. Itu ada orang yang lebih ahli, walaupun mungkin kamu tahu jawabannya, jenengan tahu, ojo jawab sebelum orang di majelis, orang yang lebih tahu itu berpendapat. Pasti juga moderator itu akan memberikan umpan-umpan pertanyaan kepada siapa dulu? Pasti kepada ahlinya, ahli. Baru setelah itu mungkin permasalahan akan diflor. Nah, ini termasuk etika. Kalau di majelis itu ada orang yang lebih ahli, dengan ojo sok keminter. Pinter sama keminter itu beda, ya. Jadi ini termasuk etikanya. Ya biasanya hawane ya memang kalau jenenganku paham ngerti kan hawane pengen jawab, ya toh. Hawane pengen apa itu urun rembug. Tapi ini termasuk yang harus dicekali. Nih, kalau di situ ada orang gurumu atau orang yang lebih ahli, jangan sekali-sekali jenengan mengeluarkan pendapat atau berbicara sebelum apa dipersilahkan. Ini termasuk. Lah makanya sampai konsepnya Syekh Abdul Qadir apa? Layai wairomahu wafi. Kalau jenengan itu tidak urusan jenengan bukan kapasitasnya, jangan ikut urun rembug. Ya nak orang ngerti kentang kimpule ojo melu-melu ngrembug masa lae. Nah orang ngerti kentang kimpule tidak tahu akar masalahnya, ya sudah jenengan diam. Ada orang yang lebih bertanggung jawab. Nah makanya sekarang sampai untuk mencari ahli-ahlinya ahli, kan setiap ilmu ada spesialisnya. Nyata kiai punya spesialisnya. Ada yang spesialis kadang di hadis, di tafsir, di fikih, di balaghah, di Al-Quran. Bahkan dokter juga ada spesialisnya. Iya apa enggak? Iya toh. Guru juga ada spesialisnya.
Makanya kuliah jangan ambil matematika karena spesialisnya di matematika. Ya sudah, bidang garapan kamu kalau kaitannya dengan matematika. Ada yang spesialisnya mungkin di bahasa Indonesia, ada spesialisnya di teknik. Itu dalam arti apa? Mencetak ahlinya ahli. Nah, di sini jadinya sekarang mindset kamu termasuk yang harus dirubah. Jangan gengsi ketika ada pertanyaan, kalian tidak tahu nuruti gengsi angger mangap, angger mbok jawab. Justru orang yang berakhlak ketika dia ditanya tidak tahu ya terus terang ngomong, maaf saya belum paham, ditunda, saya jawab besok ya, saya tak belajar dulu, saya tak buka referensi dulu. Malah itu yang justru bertanggung jawab, itu malah justru yang beretika semacam itu. Malah ora terus anggur menjawab, ora paham yo angger dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil. Nah, termasuk lagi lan ojo padu utawa debat sapa sira biwairil haqi kelawan tanpa hak, tanpa bener. Ojo padu kusir ya, istilahnya dalam bahasa kita apa? Padu kusir itu padu yang tanpa referensi. Debat, diskusi itu bukan menang-menangan omong. Lah nak padu dalam arti tukaran kayak ya menang-menangan omong. Yang penting apa? Ngomong. Nah, tapi kalau dalam hal yang ilmiah itu ya harus ada referensinya. Ojo angger ngomong wae. Wala apa itu? Tudhir lan ojo mertelaake sapa sira al azamata ing keagungan alaman ing atase wong yunadiru kang ngajak caturan sapa man ka ing sira. Ya inilah, ya fokuslah kalau memang itu diskusi, apalagi kalau diskusi tahlil we kober ngomong, asyrokol we kober omong, diulang gurune wae kober omong. Maksudnya apa? Berarti berlatih menghargai majelis ilmu. Kalau kamu senang sama guru, hargailah majelisnya, hargailah ilmunya. Ilmu, guru, dan majelis itu 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu senang sama gurumu, cintailah ilmunya, cintailah majelisnya. Kalau kamu senang sama kiaimu, cintailah kiaimu, cintailah majelisnya, juga cintailah ilmunya. Bahkan ditambahi satu lagi. Kalau apa yang didoktrin Abah kemarin apa? Cintailah apa itu? Podo guru ojo diganggu. Berarti cintai apa? Cintai santrinya. Tunggal guru ojo diganggu ya, seduluran selawase. Kalau dulu kan konsepnya 3. Cintai ilmunya, cintai orangnya, cintai majelisnya. Barusan kemarin didoktrin Abah apa? Cintai muridnya. Podo guru, tunggal laku, kudu apa? Bersatu, ojo diganggu. Wala tahrus lan ojo metu sapa sira an maudhu'in saking tema. Maudhu' itu tema atau judul, lebihnya ke tema ya. An maudhu'il munadzarati saking temane rembukan ila tasfihi mare nganggep apa itu loh, sepele apa bahasanya ya, sepele ya, tasfih. Ila tasfihi mare nganggep sepele ya, sepele paham ya. Ila tasfihi ro ilmu nadzorika mare nganggep sepelene pendapat rembukan iro. Nah, maksudnya ketika kamu berdiskusi, hargai semua pendapat yang ada. Jangan saling menganggap sepele, pendapat rak mutu. Ada kan kalau dengan sami sok gitu. Wong kemampuannya beda-beda, pendapat rak mutu, usul rak mutu. Nah, jawabi rak mutu. Jangan seperti itu. Ya didengarkan, dihargai. Pancasila yang keempat apa? Permusya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Bahkan itu apa, menghargai pendapat itu aja apa, bagian dari Pancasila. Wong Islam kok wegah nampa Pancasila, nanti wong Islam kok ora hafal Pancasila. Wala ila apa itu Kang? Takri. Nggih, takri. Wala ila takriihi lan ora maring nacat-nacat. Ini ning ndi mau wujud munadzorika. Lan ora nacat, ojo dicacat. Bil kalami kelawan omongan al muallimi kang nglara ake, apalagi didiskusi malah poyok-poyokan. Wala ila taubihihi lan ora maring maidu munadzorika. So dipaido idza dhahara ing dalem nalikane wis jelas apa khata lupute munadzaraka. Wong wis cetha salah wae ora entuk dipoyoki, apalagi kalau belum tentu teruji teori atau kebenarannya. Ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat. Berarti ini kaitannya dengan apa tadi? Adab sopan santun berbicara dan berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab wal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil pulpen.